bahwa rencana Tuhan selalu indah buat saudara. Amin. Saya setiap hari mencoba untuk meyakinkan roh saya, jiwa saya, tubuh saya bahwa Tuhan sayang sama saya. Karena itu kalau tiap pagi sudah bangun pagi lalu langsung mikirin masalah, hari itu jadi mumet. Betul? Apa betul? Gak ada pilihan. Karena kalau tiap hari mikirin masalah, bangun pagi udah ketemu masalah, saudara hidupnya akan mumet. Tapi tiap pagi kita mesti mikirin gini, God loves you. Tuhan mengasihi saudara. Coba bilang, repeat after me. Ulangi saya. Saya tahu. Wah, ini rohnya di mana ini? Lagi. Saya tahu. Hari ini Allah saya mengasihi saya. Lagi sekali. 1, 2, 3. Saya tahu. Hari ini Allah saya mengasihi saya. Karena kalau saudara tahu Allah mengasihi saudara, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Oh ya. Dia nggak ngomong kosong, dia nggak ngomong main-main. Karena itu saudara, hari ini saya mau bilang saudara bahwa Allah mengasihi saudara. Allah tidak pernah berubah dan Allah nggak pernah akan meninggalkan saudara. Dia nggak mau saudara itu binasa. Oh ya, dia nggak mau sama sekali melihat saudara itu menderita. Dia nggak mau. Karena itu di datang ke dunia. Dia bilang sama orang-orang yang percaya, dia bilang, aku tuh punya rancangan yang indah loh buat saudara. Dia bilang, buat kamu itu. Saya nggak mau kau binasa loh. Cuma masalahnya saudara, kita yang kadang mengambil langkah sehingga kita binasa. Coba lihat saudara dalam ayat 1 Yohanes 2 ayat 15. Ini ayat yang kita bahas sekarang. Kita bilang begini, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya rasa saya harus ganti mic ya. Satu dulu. Mana Victor? Victor mana? Oke, dulu deh. Jadi ayat ini sudah mengatakan bahwa 1 Yohanes 2:16 bahwa jangan mengasihi apa? Dunia. Ini penggaung ya. Lagi ya. 1, 2, cek. 1, 2, cek. Suara istri saya lupa. Begitu dia bicara, saya langsung lemes. 1 Yohanes pasal 2:16 katakan bahwa kalau kau mengasihi dunia, maka nggak ada kasih Bapa di dalamnya. Dan yang masalah begini, ini naik ke atas nih. Kedengaran nggak saudara? Kedengaran ya? Cukup keras. Telepon naiknya sedikit volume. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Oke. Jadi sebelah sini dikatakan begini, jangan kau mengasihi dunia dan apa yang dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan perhatikan ayat terakhir. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi begini saudara, Allah nggak ingin kita binasa, tetapi karena kita menempel dan mengasihi dunia, kita jadi binasa. Karena kita mengikuti keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, kita mengasihi dunia. Dan dalam bulan ini saudara, kita akan masuk satu seri khotbah yang baru. Kita akan masuk dalam satu seri khotbah, yaitu tantangan untuk mengasihi dunia. Tantangan bagaimana kita menerima kasih Allah. Tantangan bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran. Karena kalau saudara mengasihi dunia, maka kasih Allah tidak ada dalam diri saudara. Saudara nggak bisa balik mengasihi Tuhan. Pada saat saudara nggak bisa balik mengasihi Tuhan, maka saudara akan ikut dalam dunia ini. Maka setiap yang menempel pada saudara, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, akan binasa. That's why pada saat dunia binasa, saudara ikut binasa. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan sangat mengasihi saudara, sehingga Dia kasih warn buat saudara. Karena itu saudara, jangan mengasihi dunia, karena the world is going down. Dunia ini sedang menuju kehancurannya.
Dunia ini sedang hancur. Kemarin saya bilang minggu lalu, kalau nggak salah minggu lalu 2 minggu lalu, bahwa sekarang ini ada yang aneh-aneh di dunia, betul ya? Banyak berita koran yang aneh-aneh. Anak umur 12 tahun sudah ditangkap menjadi teroris. Bayangkan saudara, bayangkan. Saya baru baca di Facebook ada fenomena awan katanya. Terang gitu, saya nggak tahu kenapa. Ada fenomena ini, fenomena itu. Ada yang anak kecil. Saya dengar lagi dari, by the way, saya mau kenal sebentar, ini seperti orang tua kami di Kanada, namanya Om Eng Hian dan Auntie Jane. They are like a parents for us. Kalau sudah tahu, saya bisa bikin stage dengan teman-teman itu karena saya dididik oleh Master of the Hand. Jadi beliau yang ajar saya selama di Kanada bagaimana cara megang paku, sampai bagaimana cara nyekruk dan ukur tiang. Beliau ini umurnya 79 tahun, tapi masih bisa bikin basement. Wah, luar biasa. Dan saya pernah cerita kemarin ngobrol-ngobrol sama Om Eng Hian. Dia bilang begini, di Amerika sekarang masih banyak terjadi penembakan, penembakan di sekolah-sekolah. Baru-baru berapa minggu lalu terjadi lagi penembakan. Ini aneh sudah, dunia ini lagi going down. Something wrong dari dunia ini. Ada yang aneh sama dunia ini. Karena itu jangan love the world. Jangan mengasihi dunia ini, saudara, jangan. Karena dunia ini sedang jatuh. Kalau kau menempel dengan dunia ini, maka saudara dan saya ikut jatuh dalam kebinasaan. Wah, repot. Allah nggak mau itu, saudara. Dan di dalam tadi ayat yang sudah baca, di dalam ke dunia ini ada 3 yang besar, kelompok besar. Yang pertama adalah keinginan daging, the lust of the flesh. Yang kedua adalah the lust of the eyes, keinginan mata. Yang ketiga pride of life, keangkuhan hidup. Dan semua ini bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia, dari si iblis yang mencoba mengganggu kita. Jadi Bapa sama iblis itu nggak bisa bersahabat, saudara, nggak bisa. Dia selalu bertentangan saja, adu pancung tiap hari. Siapa yang menang? Kalau saudara mengasihi dunia, berarti saudara sama yang bertanduk itu. Bukan mbak ini iblis. Tapi kalau saudara mengasihi Allah, maka saudara bersama dengan Yesus. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar, saudara. Kita bilang percaya Yesus, kita mau terima kasih Bapa, tetapi di pihak lain hidup kita terbuka bukan dengan kasih Bapa, tapi kita menempel dengan dunia. Padahal kita tahu dan firman Allah katakan dunia sedang menuju kebinasaannya dengan keinginan-keinginannya. Jadi saudara mau ikut siapa? Mau ikut Yesus? Gak bisa jadi satu. Allah itu ingin memberkati, Allah ingin menghibur, menyelamatkan, tapi kita nggak, kadang-kadang kita nggak sadar. We not positioning ourselves to receive the love of God. Kita nggak menempatkan diri kita di tempat yang tepat supaya kita bisa menerima kasih kesembuhannya, kasih berkatnya, kasih penyertaannya. Karena kita ada di tempat lain, saudara. Kita sedang mengasihi dunia dengan kebinasaan. Allah mau mengasihi saudara. Dan inilah yang menjadi tantangan, menerima kasih. Apakah saya mau terlibat dalam keinginan-keinginan yang dikatakan? Nah, hari ini saudara, dalam bulan ini saudara akan dibawa kepada ketiga keinginan itu. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Setiap minggu kita akan bahas satu persatu. Sudah siap? Sudah siap untuk menerima ini? Supaya saudara ngeh, supaya saya ngeh yang mana keinginan mata itu dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya. Nah, saudara yang kekasih, pada hari ini kita mau bahas yang pertama, the lust of the flesh, keinginan daging. Nah, keinginan daging ini yang pertama yang Tuhan sebut. Dan kalau sudah lihat saudara, Tuhan Yesus waktu di padang gurun, ingat waktu dia dibawa ke padang gurun, dia ditantang dengan 3 hal juga kan? Keinginan mata, roti menjadi batu, batu menjadi roti. Yang kedua apa? Keinginan mata, dia bilang apa? Tuh, lihat tuh, dunia ini, gua kasih tuh. Yang ketiga apa? Coba naik ke atas lagi, jatuh diri. Merasa diri anak Allah kan? Tantangannya sama, saudara. Sama dengan kita akan melalui tantangan-tantangan untuk menerima kasih yang sama. Dan Tuhan sudah warn kita, sudah peringatkan kita,
jangan ikut dunia. Yang pertama, the lust of the flesh. Kita akan bahas sama-sama. Minggu depan, the lust of the eyes. Minggu depannya lagi keangkuhan hidup. Jadi jangan bolos hari Minggu. Kalau bolos hari Minggu berarti saudara nggak terima salah satunya. Nanti saudara nggak ngerti bagaimana untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Yang pertama saudara, the lust. Kata ingin itu selalu repot ya. Betul ya? Saya ingin ini. Nah, siapa yang hari ini ingin makan? Yang katakan bohong. Emang puasa. Lagi coba. Siapa yang mau makan? Nah, baru pada jujur. Ada yang begini, kok makan gak ya? Kita semua mau pengen makan. Kemarin kami berempat berlima sama Tio pergi ke Wonjo. Tahu Wonjo yang saya cerita dikasih jagung sama cheese, yang saya bilang saya takut bayar kalau makan. Sekarang saya nggak takut lagi kan, dia udah ngomong begitu masih, it is free because you have barbecue. Jadi free. Saya ke sana, wah kita pesan daging, semua daging ada di situ. Daging babi, dan ini kok saya ngomong babi ada yang daging babi, ada daging ayam, ada daging sapi. Wah, Herman nggak bisa. Anti sapi. Tiga, wah di depan kita goreng sama-sama. Itu rasanya waktu digoreng harumnya, oh surga lewat. Wah enak sekali bau. Lalu Omeng Hyang dan Auntie Jane itu itu apa namanya? Pork bone soup. Pork bone stew. Wah luar biasa. Korek-korek daging. Kita selalu punya keinginan, betul? Pingin punya rumah, pingin punya mobil, pingin punya hal yang satu, pingin punya hal yang lain. Udah punya rumah satu, pingin punya rumah dua, pingin punya rumah tiga, punya mobil satu, pingin punya mobil dua, udah punya mobil dua Mercy, pingin punya BMW, abis punya BMW, pengen punya Ferrari, abis punya Ferrari, apalagi? Labrador sama anjing Labrador. Lamborghini, abis punya Lamborghini, pengen punya Rolls Royce, abis punya, ikut tahu semua nih. Anak pernah punya, abis punya Lamborghini, dia punya mau pesawat, abis pesawat mau jet yang lebih gede. Nggak ada habisnya saudara. Kata ingin itu paling bahaya. Saya mau, aku ingin, dan itulah yang iblis jatuh. Pada saat dia masih jadi malaikat di atas, dia bilang, aku mau seperti Allah. Karena keinginan itu membuat dia jatuh. Adam dan Hawa, pada saat dia dicobai, dalam pikiran Hawa, aku mau bisa seperti Allah. Maka jatuh saudara. Kata mau itu bahaya. Karena itu hati-hati dengan kata mau. Yang belum punya istri, hati-hati dengan kata mau. Aku mau wanita itu. Hati-hati. Karena kata mau itu luar biasa. Coba lihat ayat ini saudara, Yakobus 1:14-15. Dia bilang begini, tiap-tiap orang dicapai oleh apanya? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau punya keinginan saudara, hati-hati, bisa dipikat dan diseret. Hati-hati. Kalau sudah lihat sesuatu dan mengingininya, control yourself. Kenapa? Saudara bisa diseret, ditarik, sehingga saudara berbuat dosa karena itu. Emangnya kalau misalnya orang nyolong itu di toko, kenapa? Karena dia lihat orang lain kaya, kok saya enggak. Dia masuk jendela, dia ambil uangnya. Dia masuk. Saya pernah saudara satu kali waktu saya masih tinggal di Hombus, saya lagi ada di gereja, saya lagi bikin prayer walk sendirian itu jalan. Kemudian saya lewat sekolah Regis Baptist Show, tahu ya, di jalan apa itu di sana. Ketika saya jalan, ada satu rumah jendelanya kebuka. Lalu ada satu orang pakai hoodie gitu. Dia jalan, rumah ini nggak lihat saya karena saya di seberang. Dia jalan, tiba-tiba dia masuk rumah, dia lihat kiri kanan, lalu kemudian dia buka jendelanya, dia masuk ke dalam. Saya yang lihatnya aja kaget gemeteran. Saya ingatnya di Kanada 911. Jadi saya mau pencet, apa nomornya? Saya buka internet, 000. Ya udah gampang bener. Ya udah 000. Saya telepon. Dia tak ada orang mau masuk jendela. Kenapa dia mau mencuri? Karena ada keinginan. Begitu keinginan itu ada,
Lalu dia mulai terpikat dan diseret oleh. Yang bahaya itu adalah ini selanjutnya, saudara. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, dalam Yakobus bilang, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan lagi. Saya balik lagi. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terusnya, kalau keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Loh, berarti keinginannya belum apa-apa dong. Keinginan itu bukan dosa. Tapi kalau itu dibuahi, kalau itu dilakukan dengan tidak hikmat Tuhan, itu akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan kebinasaan. Tuhan ngomongin. Lalu apa maksudnya keinginan daging itu dong? Keinginan daging itu apa? Coba lihat Galatia. Keinginan di Galatia, kalau saudara buka firman Tuhan Galatia 5, keinginan daging itu telah nyata, dikasih tahu sama Tuhan. Dia bilang begini, ingat gini, percabulan. Oh haleluya Gusti. Sekarang ini saudara, waduh, di sini mungkin masih nggak tahu ya. Di sini sama Kanada lebih itu mana? Oh, saya nggak tahu opinion. Mana lebih mini? Jadi kalau saudara summer itu lihat-lihat apa orang-orang yang di pantai-pantai gitu ya, itu modelnya bukan tambah panjang. Model sekarang tambah naik. Yang atas tambah turun, yang bawah tambah naik. Itu luar biasa. Makin lama makin naik, makin naik, makin yang ditutupi apa? Ini makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Bingung saya. Bahaya loh. Pertama dilihat, nanti minggu depan akan diceritakan The Last of the Ice. Percabulan itu termasuk keinginan daging. Oh bahaya percabulan itu. Dua, kecemaran, mencemarkan diri dengan banyak hal. Hawa nafsu. Saya bingung kenapa bilang hawa nafsu. Mungkin karena dulu Hawa yang berdosa lebih dulu ya. Nggak sentimen sama gender nih. Nah nih, makanya nggak ada Adam nafsu, nggak ada Adam nafsu makan ya. Hawa nafsu, aduh ngeri banget. Coba film-film sekarang, coba sudah nonton di bioskop, ada nggak film adult movie yang nggak ada seks di dalamnya? Semua seks. Saya pernah satu kali saudara, saya dilihat di YouTube kan, saya lihat YouTube, film kartun ditulisnya kartun movie. Saya klik, isinya apa saudara? Film porno, pakai kartun. Bayangin saudara, sekarang hidup ini banyak hal yang mengganggu keinginan kita. Kalau udah dibuahi, ujungnya mau menyembah berhala. Coba menyembah berhala ini daging. Apa maksud menyembah berhala? Kalau saudara lebih pentingkan sesuatu lebih tinggi daripada Allah, itu berhala saudara. Saya berhala. Ini saya ngomong belak-belakan saja. Karena saya nggak mau pada satu hari nanti di sorga sana, saudara, adanya bukan di tempat di mana bumi dan langit yang baru. Ternyata di antara kita ada yang masih mengikat diri dengan dunia dan keinginan daging, sehingga dibuahi dan matang. Tuhan berusaha, aku mengasihi engkau, aku mau tarik engkau, jangan dong. Tapi engkau nggak ada di situ. Kau terus terseret. Akhirnya apa? Ujungnya kebinasaan, saudara. Oh kan John, keselamatan itu kekal. Ya keselamatan itu kekal, betul. Kasih Allah tidak pernah berubah. The grace is there for you. Anugerah tetap ada buat saudara. Tapi satu kali engkau tidak menggubris itu, maka perlahan-lahan, kita kan bilang, diseret, terpikat, perlahan-lahan, makin lama makin jauh. Dan satu hari nanti, saudara tidak percaya lagi pada Yesus. Pada saat itulah dosa itu dimatang. Dan dosa yang sudah matang, saya bukan nakut-nakutin saudara, tapi ini tantangan kita dalam hidup ini, saudara. Jangan biarkan keinginan daging saudara menguasai saudara. Sihir, ada yang pernah jadi tukang sihir? Saya pernah ikut ilmu gelap di Indonesia. Saya pernah ikut-ikutan. Satu kali SMP, saya tuh SMP badannya kecil saudara, krempeng, terus agak sedikit pendek gitu.
Jadi teman saya kelas 2 SMP, 1 SMP itu nakal-nakal. Jadi saya selalu dibully. Kalau mau masuk kelas, saudara, itu ada teman saya tinggi besar, kelas 1 SMP, tinggi besar. Setiap saya masuk kelas, kepala saya dikelepak. Apa tuh ini? Ditepak, belepok, gitu kan dia tinggi, saya nggak bisa apa-apa, kurus, saya ditiup aja jatuh. Dia gede. Lalu saya diam aja di kelas dibully. Akhirnya satu kali ada teman saya sama-sama kurus dan pendek. Saya bilang, kesel nih gue nih, ikut gue aja. Kemana? Rumah saya di Bogor. Jadi saya ada satu tempat di atas Bogor. Dan di Bogor itu dia ada satu orang tukang sihir lah, kira-kira dukun. Kamu bisa dikasih apa tuh namanya itu yang jimat supaya nanti orang kalau mau mukul gak bisa. Wah, saya senang, saudara saudara. Haleluya. Saya senang hari itu. Lalu kemudian saya bilang, oke deh saya ikut. Udah naik bemo ke atas, naik kendaraan umum, naik ke atas, diketemuin sama itu yang tukang dukun itu. Lalu saya lihat ke dalam rumahnya gubuk, lalu dia sedang berlatih, saudara. Ada orang-orang murid-muridnya, lagi kesurupan semua, jadi singa. Dan guru ini dikelilingi, lalu di tangannya cuma gini, semuanya mental. Wah, saya waktu itu kan masih kecil, ya kan, masih blow on, jadi masih kurus dan pingin supaya nggak dibully. Saya bilang, oh boleh tuh, cuma begini doang orang mental. Wah, di gereja, di sekolah, gua mental orang-orang. Haleluya. Dan kemudian saya bilang, akhirnya saya boleh. Lalu apa terjadi? Dia kasih saya segelas air, dikasih mantra dalamnya, dicelup sama air. Kalau saya mikir sekarang, bodoh saya minum tantai. Saya masukin di dalam, lalu bilang, mulai. Cucian banyak. Terus bilang, nih minum. Saya minum airnya. Saya minum airnya. Kok nggak rasa apa-apa ya? Tunggu. Udah tunggu lama, terus dia mulai bacain saya. Cukup. Roh lama. Wah, terus saya dibawa ke ruangan. Coba sekarang kamu coba. Coba apanya? Murid-muridnya disuruh kesurupan. Lah, kan saya takut. Iya kan? Kesurupan semua sudah jadi macam, terus coba sekarang kamu diam aja. Tapi anehnya orang yang kesurupan itu nggak bisa mendekat saya, sudah. Waktu dia mau menyerang, kepaskan tanganmu, terus sampai kayaknya gitu. Wis, mental orangnya, mental. Sihir. Lalu sekian lama saya ikut karena bangganya, saudara. Tapi memang firman Tuhan pada saat sekolah minggu ditaburkan dalam hati saya. Right? Satu hari saya ada sesuatu nggak enak dalam hati saya. Ada sesuatu ya, kayaknya nggak damai ya. Tapi saya bangga, saudara. Karena jadi nggak dibully lagi. Ada sesuatu yang membuat lain lah gitu orang itu. Lalu kemudian saya bilang, saya mau ke gereja. Saya mau kembali ke gereja. Entah apa yang mendorong saya, singkat cerita, saya datang ke gereja. Lalu saya nggak bisa betah di gereja. Berkali-kali datang ke gereja, keringet dingin saya keluar lagi. Lalu pas saya ke gereja, keringet dingin keluar lagi. Sampai satu saat saya nggak pernah ketemuin lagi itu apa namanya dukunnya. Lalu saya pegang kursi, saya berdoa minta pelepasan dari Tuhan. Itu kira-kira kelas 2 SMP mau akhir. Lalu saya gemetaran, saudara, saya nggak dengar lah apa-apa. Saya gemetaran tiba-tiba satu saat tertentu pada satu minggu. Pada saat saya berdoa, gemetar di belakang saya dulu. Gemetaran saya berdoa, keringat dingin, tiba-tiba ada sesuatu yang lalu damai sejahtera masuk. Dan sejak saat itu, saya tahu Tuhan saya Tuhan yang benar. Sihir membuat sesuatu dalam hidup saudara menuju binasa. Menjadi kesombongan. Apa nih? Perseteruan. Berkelahi dulu. Suami istri, hati-hati, jangan berkelahi. Ingat kata-kata saya beberapa minggu lalu. Kalau suami sedang ngomel-ngomel, istri-istri paling mantap itu pergi ke dapur. Oh ya, pergi ke dapur, istri-istri pergi ke dapur. Jangan ngambil pisau, bukan saya. Ke dapur itu ngapain? Ngambil air, minum air, tapi jangan ditelan. Ambil air, minum, diam aja sini. Dia ngomong apa? Semur. Lu begini. Biarkan air itu dalam mulut saudara sampai suaminya
selesai bicara. Sama dengan suami. Kalau suami istri ngomong-ngomong, pergi ke garasi, minum oli. Bercanda, beneran minum oli. Oh, jangan. Apalagi, jangan berkelahi, perselisihan. Aduh, ya saudara, perselisihan. Berantem satu dengan yang lain, itu daging, saudara. Dan kalau terpikat, makin lama makin terpikat, akhirnya menuju maut. Apalagi iri hati, wah iri hati ini luar biasa, iri hati. Dia pakai baju biru, gua besok beli baju ungu. Dia pakai sepatu merek apa? Adidas, gua pakai merek Adodos. Mesti lebih tinggi dong, iri hati. Tetangga bikin apa? Alamat punya apa dia? Pohon Natal, gua bikin pohon beringin. Pokoknya mesti lebih bagus aja dari dia. Iri hati. Orang lain beli apa tasnya? Merek apa? Coach. Nggak bisa, gua merek pelatih. Pokoknya mesti lebih tinggi. Iri hati, saudara. Orang lain istrinya lebih cantik dari dia. Operasi plastik. Saya bingung ini orang operasi plastik. Itu bahaya operasi plastik, saudara. Hati-hati, mesti cari dokter yang benar kalau operasi plastik. Jangan dokternya sering pergi ke Coles atau ke Woolworth. Nanti saudara bangun ada tulisan Woolworth, Costco. Ini marah, wah. Bergumul saudara bagian ini. Marah. Mata. Kalau marah tarik nafas, saya suka gitu, udah marah. Tapi kadang-kadang marah juga. Narik nafasnya kurang dalam. Kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Aduh, saudara bayangkan, kedagingan itu membuat saudara tidak menerima kasih Allah. Dan kayak begini saudara, dikatakan dalam ayat berikutnya, kalau saudara baca ayat berikutnya dari dalam Galatia pasal yang ke-21, 21 dikatakan begini, terhadap semuanya itu kuperingatkan, kata Paulus, kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, maksudnya tadi keinginan daging, dengan baik, ia tidak akan mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Wah, ini serius saudara. Ini Paulus ngomong gini nggak main-main. Kalau engkau masih mengikuti keinginan daging, kalau engkau masih mengikat dirimu dengan keinginan daging, kau terpikat terseret, maka hidupmu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu suatu big deal buat saudara dan saya. Saya mau tanya sekarang ini, siapa yang di saudara mau mendapatkan berkat dan hidup yang luar biasa dari Tuhan? Saya percaya semua mau. Enggak ada bagian dalam kerajaan. Saya sebenarnya ngomong begini agak sedih, tapi firman Tuhan yang firman Tuhan harus diberitakan. Hati-hati saudara. Kenapa bagian dari kerajaan Allah? Tapi kalau sudah mengalami sesuatu, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama saudara. Ya? Kalau sudah sakit nggak sembuh, kalau saudara misalnya hidup saudara kerjaannya susah, nggak dapat yang bagus, atau mungkin dalam hidup saudara terus saja terjadi masalah, bukan berarti God doesn't love you, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama saudara. Ada kalanya pencobaan yang kau alami untuk membawa kau mengangkat ke atas, cuma respon kita harus tepat. Hidup kita harus ditempatkan di tempat yang tepat, supaya pada saatnya nanti Tuhan ingin angkat kita, kita siap untuk diangkat Tuhan. Jangan ada di tempat lain. Saudara kekasih, karena kita mengambil jalan yang salah. Wrong way. God, saya percaya Tuhan, Kau Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tahu Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tapi pada saat kita bilang begitu, kita mengambil jalan yang lain. Dalam hati kita pikir, saya percaya Yesus, saya masuk surga. Tapi tiap langkah hidup kita sudah menuju binasa. Karena kita masih mengikatkan diri kepada dunia yang menuju binasa. Sebagai hamba Tuhan dan gembala saudara di tempat ini, I just want to warn you, be careful, walk properly in your Christian life. Tapi sekalian, sebagai pastor saudara, saya mau warn saudara semua, be careful in your life. Karena iblis gak main-main. Kalau dia mau destroy, apa tugas iblis? Dia cuma bilang satu, pencuri datang
untuk membunuh, menghancurkan, dan membinasakan. Dan kalau dia udah menghancurkan saudara dan saya, dia gak pandang bulu lagi. Dia hancurkan sampai gepeng, dia hajar sampai habis. Dia gak sisakan sedikit. Adam dan Hawa waktu dihancurkan oleh iblis, gak pandang bulu kan? Habisi semua, yang paling tinggi dia habisi. Dia tendang keluar dari kamar Eden. Oh, hati-hati. Karena itu sekali lagi saya mau bilang, sebagai pastor gembala saudara, saya mau peringatkan saudara, hati-hati, jangan take the wrong way. Saya bawa sebelahnya, jangan ambil jalan yang salah. Jangan ambil salah jalan. Go back. Kalau saudara sedang mengarah kepada yang wrong way, go back. Secepatnya. Kalau kau sedang mengalami, misalnya sudah sedang melakukan hal-hal yang hura-hura, pesta pora, yang menyebabkan keinginan daging, kan bilang, nggak apa-apa, yang penting saya percaya Yesus. Tunggu, wait. Mungkin sekarang belum, satu saat nanti kau makin terpikat, terseret, sampai dosanya matang, dan dosa manusia maut. Kau terpikat, stop. Go back before it's too late. Now. Jangan besok. Jangan lusa. Sudah waktunya buat saudara dan saya, kalau kau mengarah ke jalan yang salah, kembali. Saya tahu semua sudah percaya Yesus. Saya tahu saudara percaya dengan Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi wrong way. Saudara melangkahkan hidupmu di tempat yang salah. Go back. Cepat balik kepada Yesus. Mantapkan kaki saudara. Tapi susah kok John. Susah Pastor John. Susah Pak John. Susah John. Balik. Caranya gimana? Roh Kudus yang bantu saudara. Saya mau ajak saudara baca ini. Saya kalau kasihkan ini, saya cuma ingatkan saudara. Dia bilang begini, Roma 8:78. Dia bilang, sebab keinginan daging adalah apa? Perseteruan terhadap Allah. Biar saya diam sejenak. Sudah baca lagi baik-baik ayat ini. Ini firman Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Maka saya mau bilang sama saudara, jangan main-main dengan gereja Tuhan. Jangan main-main dengan kekristenan saudara. This is a serious matter. Don't play church. Jalani kekristenan saudara dengan serius. Kekristenan kita itu harus dijalani dengan serius. Karena apa? Begitu kita jatuh dalam keinginan daging, adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dengan baik kalimat berikutnya. Mereka yang hidup dalam daging, baca sama-sama 2, 3. Tidak mungkin berkenan. Jadi kalau saudara masih hidup dalam daging, kau tidak bukan berkenan kepada Allah, kecuali ada satu jalan dan satu-satunya kau bisa tempuh, Yesus Kristus Tuhan. Lalu bagaimana dong? Kalau semua jalan tertutup, saya mau coba melawan nih, nggak bisa, nggak kuat Tuhan, nggak kuat. Tunggu dengan baik. God loves you. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberikan kekuatan buat saudara supaya kita bisa hidup dalam roh, bukan dalam keinginan daging. Tuhan mati buat kita. Oleh sebab itu dia mati di kayu salib, dagingnya yang dipaku, supaya kita, daging kita ikut dipaku bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, pada saat kau tahu kebenaran bahwa Yesus mati dalam hidup saudara, tangannya yang luar biasa mengangkat saudara dari keinginan daging. Saudara terlepas dan bebas karena kasih Allah ada dalam hidup saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan. Jadi tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak bisa mengatakan tidak berdosa. Kenapa? Karena kasih Yesus begitu besar, tinggi, besar, dalam dan lebarnya. Keinginan daging yang mencoba untuk menipu saudara, menyeret saudara, dan saudara supaya terpikat di dalamnya. Engkau punya kuasa, karena Yesus punya kuasa atas hidup saudara dan atas dosa. Maut tidak bisa lagi menghantam hidup Yesus. Demikian juga dia tidak bisa lagi menghantam hidup saudara. Coba kita punya choice. Kita punya pilihan. Kita mau keep the wrong way, atau kita mau keep in Jesus way. Kita nggak lagi dikuasai daging, Bapak Ibu Saudara.
Kok cici, om, tante, opa, oma, saudara-saudara, dan saudara-saudari, mama kamu. Kita nggak lagi dikuasai daging. Kadang kita terlalu manja. Kita bilang, susah, gua nggak bisa. Karena kalau kemerdekaan itu memerdekakan saudara, saudara betul-betul merdeka. Oh, haleluya. Saudara betul-betul bebas. Nggak ada lagi iblis yang mencoba menerkam saudara. Nggak ada. Engkau bisa mengatakan tidak pada dosa, tidak pada keinginan daging. Ada film porno? No. Ada wanita cantik lewat, biarpun lenggak-lenggoknya kayak cacing? No. Ada apapun dalam dunia ini? No. Mau ngapain kek di depan mata saudara? No. Saya bisa bilang tidak. Saudara bisa bilang tidak, karena Yesus sudah menang di atas kayu salib buat saudara. Haleluya. Kau punya kuasa. Saudara punya kuasa untuk bilang tidak. Sekali lagi, saudara punya kuasa untuk bilang no. Amen. Saudara bukan budak dosa lagi, saudara. Saudara hamba kebenaran. Waktu Paulus bilang begini, aku yang mau kulakukan, gak kulakukan. Yang gak mau kulakukan. Aduh, aku ini dalam daging ini gimana sih? Sampai dalam Roma dia bilang begini, 24-25. Aku manusia celaka di dalam daging ini. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang bisa melepaskan saya dari dosa. Oh, haleluya. Saya ingin bacakan satu ayat yang panjang. Siap-siap ya, sebelum kita tutup. Yesaya 8. Mari semua bukan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Oh, haleluya. Saya mau buka mata saudara, mau buka kehidupan kita, bahwa saudara di tempat ini, tiap saudara yang duduk di tempat ini, saudara tidak hidup dalam daging lagi. Saudara hidup dalam roh, dan roh itu yang memerdekakan saudara. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. No, kita sudah punya Yesus. Kita nggak perlu hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa? Oh, haleluya, saya senang ayat ini. Semua yang dipimpin roh Allah adalah, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah saudara anak Allah, saudara anak-anak Tuhan. Karena ada hidup dalam saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan baik ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Memang susah kina daging itu dilawan. Kau mungkin menderita karenanya, tapi dalam penderitaan itu ada kehidupan. Dan kau sanggup melakukannya. Maksudku begini, kata Paulus setelah dia mau menyampaikan dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh. Hiduplah roh, maka kamu tidak akan menuruti. Oh, ada yang penting. Coba lagi sekali. Baca sama-sama 2, 3. Maksudku adalah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti. Keinginan daging mencoba untuk merebut saudara, menyeret saudara, mengikat saudara, supaya kau binasa. Tapi kalau kau hidup dalam roh, karena kau anak-anak Tuhan, satu hal yang pasti, saudara dan saya tidak akan menuruti keinginan daging.
know you love me. Aku tahu kau gak mau aku binasa. Kau berikan rohmu yang luar biasa untuk saya bisa bertahan dalam dunia yang makin merosot. Cuma saya harus choose one thing. Saya harus pilih satu hal. Saya menolak keinginan daging. Karena grace is the power to overcome sin, not a license to sin. Anugerah itu memampukan saudara untuk menang dari dosa, bukan untuk membiarkan saudara bisa berbuat dosa. Haleluya. Keinginan daging kuat, tapi Roh Kudus lebih kuat. Haleluya. Keinginan daging kuat, mencoba menghantam saudara, mencoba merebut saudara, tapi mau saya katakan kebenaran dalam tempat ini, di tempat saudara. Roh yang ada dalam saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan, lebih kuat dari roh dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara dalam dunia ini. Tapi you have to choose that option. Hidup dipimpin oleh roh, bukan dari dunia. Jadi apa saudara? Grace is the power also to say no to sin. Saya ingin saudara ulang kata-kata saya. Hari ini saya mau berkata tidak pada keinginan daging. Hari ini saya tahu Roh Kudus dalam saya memampukan saya hidup dalam kebenaran. Saya ingin saudara sadar hari ini. Saya sadar di dalam saudara ada Roh Allah yang luar biasa. Saudara bisa mengatakan tidak. Tuhan mengasihi